Halo guys, kembali hadir di channel YouTube Frederick ya. Oke, kita kali ini akan membahas dalam IHSG nih, gimana nih bulan Juli Agustus akan kemana. Nah, seperti kita ketahui kan biasanya ya, bulan Juli Agustus itu IHSG itu akan banyak yang mengatakan sih akan turning, akan naik banyak. Nah, kalau saya sih melihatnya bukan naik banyaknya ya, eh, saya melihatnya di Juli itu ada turning itu bisa bisa up bisa down ya, tergantung posisi posisi candlenya saat ini. Nah, posisi harganya itu posisi price-nya ini di support atau resist ya. Oke, nah ini akan saya contohkan ya, kita lihat dari 2017 deh, dari 2017. Nah, bagaimana sih efeknya Juli Agustus itu untuk JKSE atau IHSG ini. Oke, kita cek dulu ya untuk bulan Juli. Ini sekaligus saya lihatin di chat ya supaya teman-teman bisa membayangkan ya, bisa ngerti maksudnya saya itu bagaimana. Ini Juli sebentar. 1 Juli. Ini sampai bulan 8. Nah, dari 2017 ini saya tulis ya 2017. Ternyata dia ini hanya ini ya, dia koreksi ya. Koreksi karena kena resist ya. Kena resist dia kembali lagi ke support. Kita cek dulu sebelah kirinya gimana. Oke, kalau tidak ada ya. Nah, Agustus ini dia akan reversal. Nah, jadi teman-teman nggak usah khawatir sih sampai ke berapa ini turunnya. Nah, turunnya itu hanya sesaat ya, sesaat untuk rally uptrend ya, uptrend sampai akhir tahun ya. Nah, itu harapan kita semua ya. Nah, kita lihat dulu nih 2018 gimana? 2018 kita lihat dulu cycle-nya ini. Cycle-nya benar nggak sih Juli Agustus itu akan ada turning ya. Turning itu kembali lagi harus tahu harganya di saat ini di mana, di support atau di resist. Kalau di resist dia akan turning down, sedang kalau di support dia akan turning up ya. Oke, 2018 kita lihat dulu. Oke, ini Juli ya, Juli sampai Agustus. Ini kenapa dia naik? Karena candle sebelumnya dia turun. Makanya dia ini bulan Juli itu ada reversal. Juli Agustus akan ada reversal. Reversalnya naik 2018 ya. Kalau 2017 itu sebelumnya itu naik. Jadi Juli Agustus itu ada reversalnya down. Kita lihat 2019. 2019 bulan Juli. Bulan Juli sampai Agustus. Nah, jadi kalau bulan Juli ini kebalikan, dia reversal down ya, Juli Agustus ya. Kenapa? Karena dia kena resist sebelumnya di bulan 5 ya, bulan 5. Kita lihat 2020. Nah, pertanyaan sekarang 2020 gimana nih? 2020 ya kita analisa lagi nih 2020. Nah, resist nggak dia IHSG? Terus sebelumnya gimana? Arahnya sebelumnya itu naik atau turun?
Jadi itu sebenarnya mengkombinasi antara siklus sama time ya. Siklus time cycle ya. Time cycle itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk cycle berikutnya. Nah, sedangkan biasanya dari 2017 cycle-nya itu selalu ada turning di bulan Juli dan Agustus. Nah, tinggal kita lihat price-nya. Jadi kita harus mengkombinasikan berbagai macam ya. Jadi time, cycle, dan price. Time itu adalah kapan, waktunya, cycle adalah siklusnya. Siklusnya itu gimana biasanya? Oh, ternyata Juli Agustus ada siklus. Nah, tahu mau turun atau enggaknya? Lihat dari mana? Dari lihat tren sebelumnya. Kapan time-nya? Yaitu kita analisa. Bisa kita analisa dengan teknik banyak ya. Gun fog atau gun fan atau geometri dan sebagainya. Oke, kita lihat ini bulan 2020 tahun 2020. Ini dari tanggal 2 ya sampai Agustus ya. Bagaimana analisanya kita ini ya? Analisanya adalah tren sebelumnya naik, terganjal di resist ya, terganjal di resist ini. Dan dari 2017 dia ada namanya reversal ya, ada reversalnya. Ini kalau saya footnya sih reversal down ya, reversal down untuk turunnya. Nah, itu kita bisa ukur sih, banyak cara sih kita bisa ukur ya. Pakai Fibo juga bisa, pakai spot resist bisa juga. Nah, spot resist akan di sini nih. Di sini range ya, range 47 sekian, 4712 sampai 4811 ya. Itu range-nya. Nah, ini dan Agustus itu akan ada juga reversal ya. Selalu akan ada reversal. Nah, reversal ini setelah turun dia reversal up. Jadi banyak mungkin bertanya teman-teman ya pertanyaan. Ini cycle-nya kemana nih? Time-nya bakal turun menaik. Nah, itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi harus kombinasi. Kombinasi ya antara kita harus tahu cycle-nya di mana nih? Cycle apa nih? Ada siklusnya. Siklus itu konstan, tidak bisa berubah. Siklus itu konstan. Nah, time itu adalah untuk menentukan kapan turning-nya. Price itulah yang menentukan dia itu mau kemana. Nah, jadi harus mengkombinasikan. Jadi nggak bisa kita menggunakan cycle-nya aja atau time-nya aja atau price-nya aja. Oke, price-nya aja bisa sih. Kita tahu kalau harga ini break resist, dia bakal ke berapa? Break support bakal ke berapa itu bisa tahu. Tapi kita nggak tahu nih kapan. Terus siklusnya gimana nih? Oh, ternyata kenapa di sideways ya? Ya memang ternyata siklusnya siklus sideways. Nah, itu bisa kita analisa dengan time cycle price ya. Oke, dari sini kita bisa analisa. Oke, nanti saya kembali ke ini ya, ke trading view aja ya, supaya lebih enak analisanya. Oke, ini IDX ya, IHS. Oke. Komposit. Oke, kita lihat gimana nih, mau kemana nih? Satu banyak cara sih, satu dengan cara spot resist. Nah, jadi kalau saya sih mengkombinasi berbagai macam ya. Jadi itu namanya konsensus. Konsensus itu adalah alasan kenapa sih harga ini berhenti di sini, supportnya di sini kenapa. Jadi itu harus menggunakan beberapa konsensus. Minimal saya menggunakan 3. Kalau bisa lebih dari 3 lebih bagus lagi. Jadi kalau teman-teman bilang, wah kok banyak banget tekniknya, bukan banyak sih. Masalahnya itu kita harus mengkonfirmasi untuk meyakinkan analisa kita itu
yang menjadi dalam arti gini, dalam arti itu analisa kita itu akurasinya tinggi. Akurasi tinggi itu bisa kita analisa kita bisa memiliki akurasi tinggi kalau kita memiliki konsensus yang banyak. Kalau konsensusnya mengatakan harga ini sedang diresis dan resis ini kuat, ya kita bisa menganalisa ini bakal turun nih. Kenapa? Karena 3 konsensus, 3 analisa, 4 analisa itu mengatakan itu kena resis kuat. Nah, artinya dia akan koreksi dulu sesaat. Nah, untuk tahu dia bakal naik atau enggak, itu kita harus tahu pola ya, pola atau pattern. Nah, secara IHSG ini polanya bagus nih. Bagusnya dia bentuk cup handle ya, reversal ya. Ini ada reversal continuous nih. Ya, oke. Dari sini kita kelihatan nih dari IHSG itu supportnya itu 4712 sampai 4811. Bisa juga kita tambahin Fibonacci ya. Fibonacci kita lihat nih. Fibonacci-nya ternyata yang range tadi itu 4712 sampai 4811 itu range-nya di Fibo 5061 ya. 5061. Jadi sekitar itu ya, harganya ya bergerak di dalam range itu. Ini ya. Targetnya ya. Oke, terus sudah itu berarti secara Fibo ini saya atur deh. Ini secara Fibo itu masuk range 4712 sampai 4811. Kita lihat secara ininya gimana, secara garisnya gimana. Ada lagi nggak yang bisa kita tambahkan? Coba aja kita gambar. Bentar. Nah, ternyata bisa ya teman-teman ya. Jadi area ini memang area kuat ya. Area kuat. Coba saya ngetik lock. Mungkin ada yang gunakan, tapi ini garis yang bawah ini udah nggak valid ya, karena sudah breakdown ya. Biasanya saya sudah tidak pakai lagi. Nah, jadi IHSG ini akan koreksi sesaat ke arah ini dan akan naik, lanjutkan naikannya ya, kurang lebih range ini ya. Satu lagi itu ada rectangle ya. Ini IHSG itu ada rectangle. Rectangle itu range-nya ini, range-nya ini. Ini range-nya. Jadi kalaupun naik dia tinggal kita clone aja. Tinggal kita clone aja, tandakan, terus pindahkan aja ini. Ini targetnya adalah ini dia. Oke, nutup gap ya, ada gap nyata ya. IHSG itu ada gap di 5.500. Oke, jadi gitu teman-teman ya. Jadi kita harus tahu dulu nih, melihatnya itu jangan melihat dari satu sisi sih. Melihatnya itu harus tahu ternyata memang Juli itu memang banyak yang ngasih info si Juli biasanya naik, ternyata nggak juga sih. Kenapa saya bilang nggak juga? Ada tahun-tahun tertentu itu malah turun. Jadi tidak bisa dijadikan patokan. Yang kalau saya sih menggunakan itu patokannya adalah Juli Agustus itu akan ada turning, ya. Turning itu ya itu kita melihat dulu nih harganya ini di mana, di support atau di resist.
Kalau di support ya dia berpeluang untuk rebound naik. Kalau di resist dia berpeluang untuk turun. Nah, simpelnya begitu aja. Nih ya, 17 dia turun ya, turun karena sebelumnya naik. 18 dia naik karena sebelumnya turun. Ini 2000 satu lagi tidak ngebayang ya. 11 ini 19 2019 itu dia turun. Emang sempat dia naik setengah bulan ya sampai tanggal 22 kemudian turun. Nah, itu hati-hati ya. Hati-hati jangan sampai kena gocekan nih. Nah, 2020 gimana? 2020 yaitu dia sempat naik awal-awal bulan dan dia reject resist dan berpeluang turun nih. Turunnya nggak banyak-banyak sih, sekitar 47 48 sih ya. Oke, itu sih dari dari analisa saya mengenai IHSG. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan bisa tanya di kolom ya, di kolom komentar di bawah. Jadi IHSG saya masih vote ini ya, masih vote untuk uptrend ya. Uptrendnya itu, oke saya tambahkan lagi sedikit deh. Ini uptrendnya ini dia membentuk pattern ya, patternnya itu ini. Cup handle ya. Kalau memang sih pattern itu nggak bisa sempurna sih ya, nggak bisa terlalu sempurna. Kita tinggal ukur aja berapa range-nya. Jadi satu pattern tuh nggak usah kaget. Ini ada rectangle, kok ada ini ya, kok ada apa, kok ada pattern yang lain. Dalam satu chart itu pasti akan ada namanya pattern lain ya, pattern banyak pattern sih dalam chart itu. Bisa rectangle, bisa yang lain juga sih, ada head and shoulder, ada cup handle, ada falling wedge dan sebagainya. Ini tinggal kita atur aja range-nya. Sorry, saya matikan dulu nih magnetnya. Ya kalau misalnya itu ya sama ya, kalau misalnya kita ukur dari kedalaman handle-nya ya sekitar 5.500 ya. Tapi kalau kita ukur dari cangkirnya ini kedalaman cup-nya ya, itu range-nya itu wow panjang ya ternyata ya, sampai sekitar 6270 ya. Oke, nanti kita lihat dulu nih, bener nggak sih ada apa sih di 6270. Nah, itu kita harus lagi mencari konsensusnya, analisa lainnya. Masuk akal nggak sih? Oke. Ya bisa ya, sekitar sini ya. Oke, kalau ini. Oke, bagus ini. Ini update chartnya. Sekitar ya 62 sekian targetnya ya. Targetnya sekitar 62 sekian. Ini saya tambahkan ini biasanya. Ini. Jadi range-nya itu IHSG itu bakal ke kalau misalnya patternnya bagus ya, dan ini saya foot bullish sih. Bullish itu sekitar 62 sampai 6270 target long termnya. Tapi untuk minornya dia akan turun dulu sekitar 47 sampai 48. Dan nggak usah khawatir sih, dia itu hanya reject ngetes support. Oke, itu analisa saya untuk IHSG. Oke, sementara itu dulu video kali ini supaya membantu teman-teman ya, teman-teman dalam menganalisa pergerakan IHSG itu gimana sih ke depannya sih. Santai aja teman-teman, nggak usah bingung, karena untuk turun atau naik itu membutuhkan waktu. Otomatis harga juga nggak bisa seenaknya ya, seenaknya turun atau naik se ekstrim mungkin, kecuali saham gorengan ya yang diatur oleh 1-2 bandar ya. Kalau IHSG ini kan
campur ya, dalam arti semua saham itu closingnya berapa, open berapa, close-nya berapa atau low-nya berapa itu tercermin dalam IHSG ini. Jadi tidak serta-merta langsung dalam satu hari turun 10%. Nah itu kalau kondisi ekstrim sih ya. Kalau kondisi normal sih ya jarang terjadi. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat dan tetap semangat ya. Oke, salam cuan.